Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk informasi lebih detail tentang SAP PP Modul, Anda bisa lihat di situs saya sapindonesia.net. Di sini nih, saya membahas bagaimana cara menggunakan SAP PP mulai dari transaksi master data, kemudian ada transaksi demand management, ada transaksi MRP, kemudian ada transaksi production, dan yang terakhir saya juga mengajarkan tentang bagaimana cara mengkonfigurasi satu modul SAP PP khususnya, ya. Untuk Anda yang ingin benar-benar fokus, serius, lebih dalam, karena ini materinya benar-benar video tutorial, banyak materi yang harus serius gitu, harus fokus. Anda silakan masuk ke member area, nanti di situ saya menjelaskan skenario-skenario yang ada pada silabus SAP PP modul. Oke ya. Kali ini saya akan meneruskan materi kita tentang production order creation ya. Apa yang dimaksud dengan production order creation adalah bagaimana production order dibuat di SAP gitu ya. Jadi dalam modul PP itu ada namanya order. Nah, untuk membuat order itu maka di SAP disediakan tiga cara begitu ya. Pertama, menggunakan create with plan order. Ya, jadi ada cara salah satunya adalah menggunakan plan order. Tiket yang digunakan adalah MD04 ya. Di MD04 itu nanti keluar material beserta plan order yang akan di-convert. Oke. Nah, dari plan order yang ada, misalnya Anda melakukan klik plan order di situ, maka ada fasilitas buat mengconvert dari plan order ke production order. Maka dari itu terciptalah apa yang disebut dengan production order. Terbentuklah order ya. Jadi caranya itu pertama dengan menggunakan tiket MD04 atau plan order. Lalu yang kedua adalah dengan menggunakan create with material. Jadi menggunakan caranya itu bikin order dengan secara manual. Tiket yang dipakainya adalah CO01 untuk create order, CO02 untuk change, dan CO03 untuk display. Dengan Anda memasukkan CO01, maka di situ Anda diminta masukkan material plan dan tipe order. Kemudian nanti Anda akan masuk ke layout dari pembuatan order. Oke. Lalu cara yang ketiga adalah dengan menggunakan create without material. Jadi menggunakan create ordernya secara massal ya. Jadi bagaimana caranya? Dari plan order material itu, anggaplah material itu mempunyai 5 plan order ya. Nah, kita tadi bisa menggunakan cara mengconvert per plan order di-convert, plan order di-convert, dan itu caranya tentu saja tidak efisien ya. Maka ada cara yang lebih hemat lagi. SAP menyediakan fasilitas meng-create order dengan cara massal ya. Tiket yang dipakainya adalah COHV ya. Nah, untuk simulasi tentunya Anda nanti akan lebih jelasnya lagi, akan terlihat bagaimana polanya itu Anda akan diarahkan di member area ya. Di sistem SAP diberikan skenario seperti itu. Lalu kita akan melihat materi berikutnya masih seputar production order, yaitu adalah efek dari pembuatan production order ya. Tentunya ada pengaruh ya, pengaruh dari pembuatan production order.
Yang pertama adalah ketika production order di-create, maka kegiatan berikutnya dapat dilangsungkan. Artinya gini, ketika kita melakukan proses create order, maka sukses tidak ada masalah, maka pesan dari order itu akan menunjukkan bahwa order carry out. Artinya proses order berhasil dan Anda bisa melanjutkan ke proses berikutnya gitu. Nah, lalu bagaimana dengan routing? Routing ditentukan. Jadi step by step operation akan ditransfer ke production order. Jadi production order itu tentunya ada pola, ada routing, ada task list yang dilakukan ya. Maka dari itu routingnya akan ditransfer ke production order untuk melakukan step-step atau task list. Kemudian item-item yang ada di bill material juga akan ditransfer ke production order ya. Berikut BOM atau bill of material yang didesain oleh biasanya R&D, maka dia akan masuk juga ke production order ya. Material-materialnya akan masuk ke production order. Karena tentu saja kita akan membuat satu finish product, kalau tanpa material maka itu tidak logis ya, tidak ada bahan, tidak ada material, mau bikin apa kayaknya tidak mungkin ya. Jadi produksi selalu ada BOM material. Lalu berikutnya adalah ketika create production order, maka muncullah apa yang disebut dengan reservation ya. Ini juga akan di-generate ya. Jadi berdasarkan dari BOM. Jadi BOM yang tadi masuk, kemudian ketika di carry out, maka dia akan dibuatkan satu reservasi untuk di booking stok ya. Artinya reservasi di booking stok untuk kebutuhan finish product. Lalu juga apa yang disebut dengan plan cost ya, atau biaya budget juga akan di-generate, karena setiap order ya di awal di standar cost itu sudah ditentukan sebagai biaya awal atau budget dalam pembuatan satu finish product, baik itu budget pada employee-nya, budget pada mesin ataupun pada materialnya. Lalu capacity requirement juga akan di-generate untuk kebutuhan work center. Ya, tentu saja kalau tanpa mesin tidak mungkin kita melakukan proses produksi, maka ini pun akan include masuk ke dalam production order. Dan yang terakhir adalah purchase requisition juga akan di-generate manakala di dalam BOM itemnya itu bukan stok tapi non-stok. Jadi di BOM item itu ada indikasi yang menentukan bahwa dia itu mengambil dari stok yang kodenya adalah L atau mengambil dari non-stok yang kodenya adalah N ya. Mudah-mudahan di sini ada gambarannya, saya bisa tunjukkan. Oh tidak ada ya. Nanti Anda ini mohon maaf, ini adanya di member area, saya baru bisa tunjukkan. Oke, itu saja hal-hal yang mempengaruhi dari production order ya. Berikutnya status ya, status management in the production order. Di dalam pembuatan production order ada berbagai banyak status yang terjadi ya. Itu tergantung dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada saat production order itu action. Misalnya pada saat dia membuat production order, maka statusnya itu adalah CRTD, artinya create begitu ya. Lalu ketika setelah create dia akan dirilis ya oleh supervisor produksi, maka statusnya berubah menjadi rel. Jadi status-status itu dia bergerak berdasarkan activity yang dilakukan oleh user produksi. Ada dua model status di sini, status yang otomatis dari sistem, supply dari sistem, namanya sistem status, dan ada juga yang user status. Yang user status adalah status yang dibuat oleh konsultan, ya, dikonfigurasi untuk kebutuhan perusahaan atau company masing-masing, ya, kebijakan dari perusahaan. Oke, berikutnya adalah
Ya, ini system status dan user status. Tadi kita udah bedakan. Yang sistem status di sini ada created, release, printed, confirm, deliver, final costing, deleted. Yang user status ini dibuatnya seperti ini ataupun nanti bisa dibuat didesain sendiri oleh konsultannya. Kemudian saya bisa tunjukkan di sini ada contoh tampilan SAP-nya di sini. Nah, ini order. Contohnya ini material dan ini status ya. Katakanlah laptop gitu ya. Nah, statusnya di sini nanti ada tekan yang I ini, information di sini akan mengeluarkan informasi statusnya. Statusnya yang rel berarti release, DLV, delivered, dan seterusnya. Yang user status adanya di kolom ini ya, yang didesain oleh konsultan itu tadi. Oke. Kemudian, nah ini tadi yang saya sebut efek ya, efek dari create production order itu adalah nanti Anda harus paham, harus betul memperhatikan di production order itu pada kolom master data ini ya. Di sini adalah kumpulan dari master data PP modul yang mana di sini tadi saya sudah bahas bahwa di dalamnya ada routing ya kan, ada routing, kemudian nanti digulung ke bawah ini ada bill of material, ada mesin gitu kan, ada production version, ada materialnya, ada lengkap semua. Nah disinilah nanti yang disebut impact ya, impact pengaruh dari pembuatan create order itu semua akan masuk ke sini. Informasi master data, baik itu dari routing, dari BOM, dari semuanya akan masuk ke dalam order ini gitu ya. Untuk itulah master data di sini harus betul-betul siap ya, betul-betul siap, udah beres. Harus betul-betul siap sebelum masuk ke production order. Oke. Kemudian yaitu dulu pembahasan kita tentang create production order. Mungkin akan lebih detailnya Anda bisa masuk ke member area. Nanti Anda bisa hubungi saya baik via WA di sini ya untuk bertanya-tanya dulu, untuk paham dulu sebelum menjadi member area. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.